Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ziarah Official. Dalam video ini, saya ingin berbagi 40 soal UPPPG dari mulai KL1 sampai KL4. Ini sama sesuai dengan real yang akan dihadapi oleh teman-teman sekalian ya. Jadi setiap KL itu terdiri dari 10 soal yang mana ada KL1 sampai KL8. Jadi sekitar ada 80 soal dan per KL-nya kompetensi lulusannya itu ada 10 soal. Nah, kita di sini akan memberikan atau akan berlatih sekitar 40 soal yaitu dari KL1 sampai KL4 dan nanti soalnya itu dikelompokkan per KL. Nah, oleh karena itu supaya semuanya melatih intuisi untuk belajar menemukan jawaban yang tepat, nanti silakan dicari dulu jawaban yang tepatnya dan setelah itu di slide berikutnya akan disajikan jawabannya. Jadi supaya melatih intuisi kita, naluri kita untuk menemukan jawaban yang tepat. Oke, mari kita mulai. Oke, untuk KL1 ini adalah SJT soalnya ya, Situational Judgment Test. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa usaha. SJT itu adalah Situational Judgment Test yang mana kita akan dihadapkan pada sebuah situasi yang harus memberikan keputusan yang paling tepat. Jadi nanti pilihlah situasi atau kondisi yang paling ideal, yang paling sesuai dengan situasi tersebut. Oke, nomor 1. Silahkan untuk dibaca dulu ya. Oke, di sini seorang anggota tim memiliki ide kreatif, tetapi gaya presentasinya kurang menarik. Bagaimana Anda menyampaikan umpan balik tanpa merendahkan? Mengabaikan gaya presentasi dan fokus pada ide, menyuarakan kritik terhadap gaya presentasi secara terbuka, menyampaikan umpan balik secara pribadi dengan memberikan saran perbaikan, meminta anggota tim tersebut untuk meminta bantuan presentasi dari orang lain. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Ia menyampaikan umpan balik secara pribadi dengan memberikan saran perbaikan. Jadi tetap di sini presentasi kalau tidak menarik itu walaupun idenya bagus bisa jadi orang tidak tertarik. Tapi kita tidak ingin merendahkannya, makanya kita kasih kritik tapi tidak di depan orang. Tidak secara terbuka tapi secara pribadi, maka dia tidak merasa tersinggung. Selanjutnya nomor 2, seorang atasan langsung Anda memberikan umpan balik yang kritis terhadap kinerja Anda dalam proyek terbaru. Bagaimana sikap yang tepat untuk menunjukkan sikap saling menghormati. Jadi ada kritikan langsung ya kepada Anda. A. Menyembunyikan perasaan dan menolak umpan balik tersebut. B. Membalas dengan kritik terhadap atasan Anda secara terbuka. C. Menghargai umpan balik tersebut, meminta klarifikasi dan menyusun rencana perbaikan. D. Mengabaikan umpan balik dan mencari dukungan dari rekan-rekan kerja. Oke, dalam situasi ini, jawaban yang paling ideal, yang paling baik adalah kita hargai ya dan meminta klarifikasi dan menyusun rencana perbaikan. Jadi klarifikasi di sini itu terkait dengan misalkan kenapa sih ininya harus ada kritik gitu kan. Jadi kita klarifikasi lagi, kalaupun misalkan ada yang kurang tepat ya kita obrolkan saja misalkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 3, Bayu adalah seorang wirausaha muda yang memiliki usaha kecil di bidang fashion. Suatu hari ia menyadari bahwa tren fashion berubah dan konsumen lebih tertarik pada produk ramah lingkungan.
Bayu merencanakan untuk mengubah bahan baku produksinya menjadi lebih berkelanjutan. Bagaimana sikap dan perilaku inovatif Bayu dalam situasi ini? Jadi si Bayu ini harus bersifat inovatif ya, terhadap perubahan. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah C. Bayu melakukan riset pasar dan merancang rencana untuk beralih ke bahan baku yang ramah lingkungan. Betul sekali. Jadi ketika kita akan melakukan inovasi, kita hendaknya melaksanakan research terlebih dahulu agar akurat, agar tepat dengan langkah yang kita ambil. Selanjutnya, nomor 4, Bu Nina, seorang guru prakarya, mendapati bahwa para siswanya kurang mampu berpikir kreatif. Bu Nina ingin membangun lingkungan kelas yang mendukung pengembangan kreativitas siswa. Apa yang dapat dilakukan oleh Bu Nina untuk memfasilitasi pengembangan sikap kreatif pada siswanya? Oke, ini barangkali sering kita temui di sekolah ya, ada kelas yang monoton, tidak terlalu kreatif. Nah, di sini Bu Nina pun sama. Apa yang harus dilakukan Bu Nina nih? Ya, langkah yang paling tepat yaitu menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk proyek-proyek kreatif. Jadi dengan begitu nanti anak secara bertahap merasa terstimulus untuk berpikir kreatif. Jadi tidak kita suapin secara terus-menerus, tapi kita berikan buka jalan supaya mereka mau berpikir kreatif. Mau itu kita kasih studi kasus atau membuat sesuatu, itu akan lebih tepat lagi. Selanjutnya, Doni mendirikan usaha kecil di bidang kuliner. Suatu hari ia menghadapi kendala besar dalam pengelolaan keuangan usahanya. Teman-temannya menyarankan untuk menutup usaha tersebut. Bagaimana sebaiknya Andi menanggapi situasi ini? Oke, barangkali Doni ya, ini sama orangnya. Jadi si Doni ini harusnya bagaimana nih dalam menanggapi situasi ini? Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini, apakah Doni harus menutup usahanya atau tetap lanjut? Adalah jawabannya mencari solusi kreatif seperti cari investor atau bekerja sama dengan pihak lain. Ini adalah sikap resilience ya. Tetap bertahan, tetap tabah dan kuat dalam situasi apapun, tidak pantang menyerah. 6. Sesi observasi mengajar di sekolah telah selesai dan Bu Tuti mendapat umpan balik dari seorang pengamat pendidikan. Beberapa saran diberikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Bagaimana Bu Tuti seharusnya merespon umpan balik tersebut? Oke. Jadi ini Bu Tuti mengajar dan diawasi oleh pengamat pendidikan. Bisa jadi pengawas sekolah atau penilik ya. Oke, jawaban yang tepat adalah bersikap terbuka dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang saran-saran yang diberikan. Jadi kita tidak menutup diri ya, kita terbuka saja. Kalaupun ada yang tidak dipahami ya kita tanyakan, ini kenapa misalkan, apa salahnya di sini, seperti itu. Kita harus berani seperti itu. 7. Dalam sebuah rapat guru, topik pembahasan adalah strategi mengatasi ketidakminatan belajar siswa. Bu Desi memiliki ide yang inovatif untuk menghadirkan materi pelajaran dengan pendekatan yang lebih menarik. Bagaimana Bu Desi seharusnya menyampaikan ide tersebut? Oke, dalam sebuah rapat kita memiliki sebuah ide nih yang inovatif. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ide tersebut kepada istilahnya seluruh guru yang ada di sekolah? Jadi kita posisikan diri kita sebagai Bu Desi supaya kita lebih memahami situasinya. Nah, jawaban yang tepat adalah menyampaikan ide tersebut dengan penuh semangat dan memberikan contoh konkretnya. Nomor 8, Pak Redi, seorang guru di sekolah dasar, melihat beberapa siswa dari kelasnya bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Beberapa siswa terlihat bermain dengan keras.
Sementara yang lain hanya duduk di sudut dengan sendirinya. Pak Redi melihat ada seorang siswa yang tampak kesepian. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Pak Redi? Lihat situasinya di sini adalah siswa SD ya. Terus ada siswa yang tidak bermain dan kelihatan kesepian. Nah, Pak Redi langkahnya yang paling baik apa nih untuk anak SD tersebut? Awas karena ada beda perlakuan untuk anak SD, SMP, atau SMA seperti itu. Oke, jawaban yang tepat adalah menghampiri siswa yang tampak kesepian dan mengajaknya bermain bersama. Ini lebih baik karena ini masih tingkat SD. Kita ajak saja bermain. Kita ajak gabung dengan siswa lain. Nomor 9, Dian, seorang guru menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan dalam memberikan instruksi pada murid. Murid tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik karena instruksi yang diberikan tidak jelas. Bagaimana sikap yang harus dilakukan Dian dalam situasi ini? Jadi, ya terkadang kita juga salah memberikan arahan, salah memberikan instruksi, atau salah memberikan teori misalkan karena kita lupa, itu bisa saja terjadi ya kepada seorang guru gitu kan. Karena kita juga bukan manusia sempurna. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini apabila kita menghadapi situasi seperti ini adalah menerima kesalahan dan memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada murid. Jadi kita terima karena kita bukanlah seorang malaikat yang selalu sempurna ya, yang tidak pernah memiliki kesalahan. Seperti itu. 10. Lia bekerja dalam tim lintas departemen untuk mengatasi masalah pelanggan. Tim telah menyusun rencana yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Lia memiliki kekhawatiran tentang dampak jangka panjang rencana tersebut. Bagaimana Lia seharusnya mengatasi kekhawatiran ini dengan bijak? Jadi ini mengatasi masalah, terus menyusun rencana yang komprehensif, tapi si Lia ini ketakutan nih ada dampaknya di masa yang akan datang nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, jawaban yang tepat adalah Lia mempresentasikan kekhawatirannya dengan cara yang konstruktif dalam rapat tim ya. Jadi tidak yang menjatuhkan tapi yang konstruktif, yang membangun seperti itu ya. Oke, kita memasuki KL2 ya, kompetensi lulusan 2 yaitu merumuskan indikator capaian pembelajaran. Jadi kalau kita pahami, kalau kita analisa dari judulnya ini adalah merumuskan indikator capaian pembelajaran atau CP ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu CP itu yang paling pertama dibuat ya, capaian pembelajaran. Jadi di fase D misalkan untuk SMP, di akhir nanti itu siswa itu akan mampu seperti itu capaian pembelajaran ya. Kita harus paham juga nih, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar gitu kan. Itu kita harus paham secara komprehensif untuk kurikulum Merdeka ini. Oke, mari kita mulai. Nah, ini panjang, silahkan dibaca saja. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A ya. Indikator capaian pembelajaran adalah siswa dapat menemukan makna kata dalam konteks bacaan. Jadi pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh 4 guru dalam bahasa Inggris untuk soal membaca ya, reading tingkat SD. 12. Ini keterampilan menulis ya. Dan indikatornya ini ada 3 indikator.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan urutan tingkat kesulitan indikator capaian pembelajaran yang baik? Jadi ini kesulitannya ya disusunkan mana yang paling sesuai. Ada menyusun berarti menggunakan, menggambarkan. Oke, jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, nomor 13, seorang guru biologi merumuskan indikator capaian pembelajaran untuk materi sistem pencernaan. Pernyataan manakah yang paling tepat sebagai indikator yang mencerminkan pemahaman tingkat tinggi siswa? Oke. Nah, ini ya untuk kalau kita analisa lagi untuk pemahaman tingkat tinggi itu sebenarnya dibagi-bagi, ada berdasarkan taksonomi Bloom, itu ada 6 level ya, yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Itu yang paling awal itu kan mengingat, memahami, setelah paham, diaplikasikan, dianalisa, dievaluasi, dan diciptakan, menciptakan kan. Tapi ada lagi nanti 6 bentuk pemahaman tuh dari Tighe dan Wiggins ya. Ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan atau refleksi diri. Dan ada lagi 6 taksonomi Marzano. Ya, kita harus paham semuanya nih. Tapi yang paling populer itu adalah taksonomi Bloom. Oke, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah siswa mampu menjelaskan Oke, ya betul, tingkat tinggi ya. Jadi kalau tingkat tinggi itu kan taksonomi Bloom itu ada 6 level ya. Jadi 1 sampai 3 itu termasuk LOTS, lower order thinking, dan 4 sampai 6 itu adalah HOTS, higher order thinking. Nah, itu pemahaman tingkat tinggi itu termasuk HOTS yang 3 itu. Oke, silakan dianalisa dulu untuk pertanyaannya teman-teman sekalian ya. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah mengadakan demonstrasi eksperimen perubahan wujud zat dengan melibatkan siswa sebagai asisten. Oke, lanjut ke nomor 15. Bapak Ali, seorang guru fisika yang sangat berdedikasi, merencanakan sebuah eksperimen besar di sekolahnya untuk mengajarkan konsep energi kinetik. Ia memilih satu kelompok siswa yang terdiri dari 4 siswa berprestasi tinggi. Eksperimen ini melibatkan penggunaan alat khusus yang belum pernah digunakan sebelumnya di sekolah tersebut. Bapak Ali menyusun indikator capaian pembelajaran sebagai berikut. 1. Siswa mampu menjelaskan konsep energi kinetik secara tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik suatu benda. Berdasarkan indikator tersebut, tentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembelajaran setelah eksperimen selesai. Oke, jadi di sini kita harus menemukan langkah yang tepat untuk mengevaluasi setelah eksperimennya. Oke, di sini barangkali kita melihat bahwa soalnya itu bervariasi ya, tapi sebetulnya ini bisa diaplikasikan ke mata pelajaran yang lain juga. Oleh karena itu, saya di sini kan sajikan untuk semua mata pelajaran. Nah, kalau dalam situasi ini nih, mana nih yang paling tepat ya? Oke, jawaban yang tepat adalah mengukur tingkat pemahaman siswa dengan melakukan uji kinerja menggunakan alat eksperimen yang sama ya. Jadi melakukan uji kinerja. Oke, selanjutnya nomor 16. Ibu Siti ingin mengevaluasi pemahaman siswanya mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu siswa, Adi, menyusun indikator sebagai berikut.
mampu menyebutkan beberapa penemuan penting dalam sejarah komunikasi dan menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat. Apakah indikator capaian pembelajaran Adi sudah tepat? Pilih jawaban yang benar. Oke, jawabannya adalah tidak ya. Indikator tersebut hanya menyoroti dampak positif tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Oke. Next. Oke, silahkan dilihat dulu. Jadi kita di sini harus menentukan indikator capaian pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan Mr. Johnson. Oke, jawabannya adalah C ya. Siswa mampu menggambarkan penerapan integral dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata. Oke, nomor 18 silahkan dianalisa dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah menyebutkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari akibat revolusi industri. Nah, ini nih indikator capaian pembelajaran untuk materi perubahan sosial dan budaya ya. Ini dampak revolusi industri nih. Oke, 19. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Mampu memahami informasi yang disampaikan dalam wawancara berbahasa Inggris. Nah, ini kan listening ya, kemampuan listening. Seperti kalau B kan mampu menyebutkan itu berarti speaking. Mampu mengulangi juga ini lebih ke speaking. Mampu mengeja kata ini lebih ke spelling ya, atau reading seperti itu. Nah, maka A lah yang paling tepat. Jadi terkadang untuk menemukan jawaban yang tepat itu kita caranya mengeliminasi jawaban yang salahnya. 20. Dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran pada materi matematika kelas 8 tentang operasi bilangan bulat, mana yang merupakan contoh indikator yang baik? Oke, silahkan dipilih dulu. Jawaban yang tepat adalah mampu mengidentifikasi kesalahan dalam operasi bilangan bulat. Nah, ini ya tentang operasi bilangan bulat. Oke, kita memasuki KL3 yang mana ini adalah menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini kata kuncinya nih menganalisis. Struktur itu kan susunannya ya, susunan dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi yang akan kita sajikan itu perlu kita analisis dulu. Kenapa perlu dianalisis? Untuk menyesuaikan dengan keadaan siswa kita. Jadi kita tidak sembarangan memberikan materi. Misalkan bisa jadi kemampuan bahasa di pedesaan sama perkotaan itu misalkan dalam bahasa Inggris itu berbeda. Kita tidak samaratakan. Oleh karena itu kita harus melakukan analisis dengan cara persiapannya apa, pelaksanaan apa, dan evaluasi apa yang akan kita lakukan. Oke, kita lihat nomor 21. Seorang guru ingin menyusun materi ajar terkait sejarah peradaban kuno dengan pendekatan tematik. Struktur yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah Oke, jawaban yang tepat adalah menyusun materi berdasarkan tema atau konsep sentral. Selanjutnya nomor 22.
Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran berbasis proyek, seorang guru harus memastikan bahwa proyek tersebut, oke, silahkan dipilih. Oke, jawaban yang tepat adalah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Nah, ini kan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Nah, kata kuncinya apa? Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang jelas dan terukur, seperti itu. Oke, next 23. Seorang guru hendak menggunakan metode ceramah interaktif dalam penyampaian materi ajar. Langkah yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas ceramah tersebut adalah dengan, oke, ini ceramah tapi kalau interaktif itu berarti siswa ikut aktif bertanya atau menjawab atau mempresentasikan gitu. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi. Dua puluh empat, seorang guru hendak mengevaluasi pemahaman siswa terhadap struktur kalimat bahasa Inggris. Metode evaluasi yang paling sesuai adalah, jadi di sini yang ingin dilakukan guru adalah mengevaluasi pemahaman siswa terhadap kalimat bahasa Inggris. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Oke. Dua puluh lima. Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap alur cerita dalam sebuah novel, seorang guru dapat melakukan kegiatan evaluasi berikut, kecuali. Jadi selalu pahami kata kuncinya, kita analisa situasi pembelajarannya, dan kita eliminasi yang tidak berhubungan atau yang tidak tepat dalam situasi tersebut. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah menjelaskan tema utama cerita dengan esai. Oke, next. 26. Seorang guru IPA di SMP menyusun materi pembelajaran tentang struktur atom. Dalam penyusunan materi tersebut, guru tersebut menggunakan pendekatan konstruktivis. Namun seorang siswa menilai bahwa materi tersebut terlalu kompleks dan sulit dipahami. Bagaimana Anda sebagai guru akan mengevaluasi serta menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif? Oke, jadi situasinya sebuah pembelajaran, sebuah materi, pendekatannya adalah konstruktivis. Jadi kalau konstruktivis itu siswa yang membangun pemahaman sendiri. Jadi kita hanya menyajikan misalkan pertanyaan dan mereka mencari sendiri. Kita itu hanya memberikan misalkan topik kepada siswa dan siswa yang mencari terkait dengan materi tersebut dan mempresentasikan, konstruktivis. Nah, kira-kira langkah yang paling tepat di sini adalah menjelaskan kembali materi dengan bahasa yang lebih sederhana dan memberikan contoh praktis. Jadi kita ulang lagi pembahasannya. Oke, selanjutnya ini untuk matematika SMA ya. Pengajaran trigonometri. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana Anda akan membantu siswa memahami dan mengaplikasikan konsep trigonometri dalam proyek seni mereka? Oke, jawaban yang tepat adalah menyajikan video tutorial yang menjelaskan implementasi konsep trigonometri dalam proyek seni. Oke, lanjut nomor 28.
Oke, di sini nomor 28 ya. Silakan. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya, mengamati interaksi siswa selama aktivitas dan mencatat tanggapan verbal mereka. Lanjut, nomor 29 disilahkan untuk membaca dulu. Ini pertanyaannya, bagaimana Bu Tini mengevaluasi dan memperbaiki rencana pembelajaran tersebut? Jadi di sini Bu Tini ada kesulitan ya. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah meminta umpan balik dari siswa tentang bagaimana yang seharusnya diutamakan. Jadi, sebagai guru kita itu terkadang terlalu egois, tidak pernah meminta umpan balik dari siswa. Karena kita menganggap bahwa hal seperti itu tabu gitu. Kita takut dikritik, kita takut nilai oleh siswa secara objektif gitu. Padahal kalau kita terbuka meminta saran kepada siswa, apa yang harus dilakukan itu akan lebih terbuka, akan lebih baik pembelajaran kita. Jadi sesekali meminta umpan balik itu hal yang diperbolehkan. Oke, selanjutnya nomor 30 ya. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah mengidentifikasi hasil perubahan fisik dan kimia dalam 3 eksperimen. Oke, terakhir nih kita memasuki KL4, merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Nah, kalau tadi itu KL2 itu kan analisa dulu tuh materi ajarnya. Kalau di sini kita sudah merancang pembelajaran nih, masuk ke istilahnya intinya gitu. Kita rancang pembelajaran, setelah kita analisis materinya, kita rancang pembelajaran di kelasnya itu akan seperti apa. Tapi ini harus terstruktur dan berkesinambungan, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke nomor 31. Seorang guru ingin merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menunjukkan pendekatan yang tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa? Di sini ingat pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Oke. Nah, dalam situasi ini jawaban yang tepat adalah menganalisis kemampuan dan kelemahan siswa melalui observasi, wawancara, dan portofolio. Nah, ini adalah bagaimana cara kita merancang pembelajaran yang di sini kan kata kuncinya responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Caranya apa? Ya kita lihat, kita observasi siswa. Kemampuannya apa? Kelemahannya apa? Nah, kita berikan respons dalam situasi itu, kita harus memberikan pembelajaran seperti apa. Dalam konteks pembelajaran berbasis masalah, PBL, manakah langkah yang paling sesuai untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengidentifikasi masalah dengan baik? Ini PBL dan kita ingin siswa mengidentifikasi masalah dengan baik. Oke, jawaban yang tepat adalah meminta siswa mengidentifikasi masalah sendiri. Oke, ini kan PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini tahapannya. Kalau ini lebih ke teoritis ya, kita harus paham tentang PBL terlebih dahulu. Oke, next nomor 33, seorang guru hendak menyusun strategi pengajaran inklusif untuk kelas dengan beragam tingkat kemampuan. Manakah dari strategi berikut yang paling mendukung keberhasilan pembelajaran untuk semua siswa? Di sini kata kuncinya pembelajaran inklusif, yang mana inklusif itu bisa merangkul semua
gaya belajar siswa ya. Tingkat kemampuan siswa. Walaupun ini sangat sulit, tapi ini sangat mungkin dilakukan. Untuk guru bahasa ini lumayan sulit ketika kita harus mengajar siswa yang vocabulary-nya misalkan masih nol, sama ada siswa yang vocabulary-nya sudah advance sekali. Ini tantangan di sekolah-sekolah negeri seperti itu, teman-teman sekalian ya. Ada kesenjangan, namun kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menampung semua gaya belajar, semua tingkat kemampuan. Oke, jawaban yang tepat adalah menggunakan variasi media pembelajaran ya, semua sehingga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Lanjut ke nomor 34, sebagai guru bahasa Indonesia di tingkat SD, Anda ingin mengembangkan penilaian pembelajaran yang dapat mencakup berbagai aspek kemampuan berbahasa. Manakah bentuk penilaian yang paling sesuai untuk memastikan penilaian yang komprehensif? Oke, jawaban yang tepat adalah proyek menulis cerita bersama. Ini asik sekali ya. Jadi penilaian yang komprehensif. Kenapa menulis cerita bersama? Karena di sini nih mencakup berbagai aspek kemampuan berbahasa ya. Kalau bersama itu kan berarti ada proses komunikasinya, ada proses writingnya, ada proses listening dari teman-teman yang mendengarkan gitu kan. 35, sebagai guru di tingkat SMP, Anda menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang beragam. Manakah strategi yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung pembelajaran? Di sini strategi paling efektif lingkungan kelas yang positif. Oke, jawaban yang tepat adalah melibatkan siswa dalam penetapan aturan kelas. Betul sekali ya. Kalau di SD ya kita barangkali agak sulit kalau kita siswa yang menentukan pembelajaran aturannya. Tapi untuk SMP dan SMA itu akan lebih demokratis istilahnya. Jadi siswa yang menentukan sendiri. Oke, next. 36, seorang guru PKN ingin mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inovatif. Pilihan media atau teknologi yang dipilih sebaiknya didasarkan pada prinsip utama, yaitu ini luar biasa bagus ya, integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif nih. Keren sekali nih. Nah, langkah yang paling tepat adalah C ya, mendukung tujuan pembelajaran dan memperkaya pengalaman siswa. Jadi ketika kita mengintegrasikan teknologi, tidak hanya semata untuk keren-kerenan, gaya-gayaan, tapi harus mendukung tujuan pembelajaran kita supaya bisa tercapai. Dan pengalaman siswa terus bertambah seperti itu. 37, seorang guru hendak mengembangkan sikap kritis dan analitis siswa terhadap berbagai isu sosial. Langkah yang tepat untuk mencapai tujuan ini adalah, di sini kata kuncinya sikap kritis dan analitis nih, bagus nih. Terhadap isu sosial. Oke, jawaban yang tepat adalah mengajak siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mendiskusikan berbagai sudut pandang. Ini salah satu sikap kritis dan analitis yang bisa kita ajarkan kepada siswa kita. 38, silakan dibaca dulu. Manakah dari berikut yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan literasi tersebut? Oke, jawabannya adalah meminta siswa untuk menggali sumber tambahan terkait topik. 39, seorang guru sedang merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus untuk mata pelajaran matematika di kelas 7. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip pembuatan RPP dan silabus? Nah, ini barangkali menggunakan kurikulum sebelumnya ya. Oke, jawaban yang tepat adalah menuliskan rangkuman materi tanpa memperhatikan variasi gaya belajar siswa.
Terakhir, pertanyaan terakhir teman-teman sekalian. Seorang guru bahasa Inggris sedang merancang strategi asesmen formatif untuk mengukur kemampuan berbicara siswa. Manakah pendekatan yang paling sesuai untuk asesmen formatif dalam konteks ini? Ini formatif ya, ingat ada sumatif, ada formatif. Kalau sumatif itu di akhir suatu topik, di akhir suatu pembelajaran misalkan seperti semester itu sumatif. Formatif itu di akhir sebuah pembelajaran, sebuah tujuan pembelajaran biasanya. Nah, dalam situasi ini jawaban yang tepat adalah presentasi lisan dan diskusi kelompok. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat terus, semoga semuanya lulus mendapat sertifikat pendidik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.